Record start recording screen 2 1 start recording. Di sini saya akan membahas dan sedikit mereview tentang perkuliahan dan pelajaran yang telah saya ikuti selama 6 hari terakhir. Tetapi sebelum itu, kemarin saya membuat video tentang giveaway, tetapi tidak terlalu banyak ternyata yang menginginkan USB ini. Padahal di dalam USB ini terdapat hampir semua aturan yang berkaitan dengan pelayaran, dari mulai SOLAS, MARPOL, STCW, ASM Code. Dan di dalam USB ini berisi suatu program yang sangat mudah ketika kita ingin mencari suatu aturan tertentu. Misalnya kita ingin mengetahui aturan tentang lifeboat. Kita tinggal ketik lifeboat dan kita search, maka semua aturan tentang lifeboat di situ akan keluar dan kita bisa teliti satu persatu. Misalnya kita ingin mengetahui tentang aturan pembuangan sampah atau garbage, misalnya kita tinggal belepotan. Kita tinggal ketik garbage, kemudian search, maka keluar semua aturan tentang garbage di situ dengan USB ini. Tetapi pesertanya tidak banyak. Di Twitter pun hanya beberapa, di Facebook juga sama, hanya beberapa saja. Termasuk juga di Instagram hanya beberapa. Tapi bagaimanapun saya telah mengumpulkan beberapa officer dalam kotak ini yang mengikuti giveaway tersebut, officer, kadet maupun calon officer. Dan saya akan mengambil salah satu di antara mereka, pemenangnya, dan saya sudah mengambil satu. Ini dia. Nanti saya akan sebutkan di akhir video ini, dan juga di antara rating saya akan mengambil salah satu di antara mereka dan saya telah mendapatkannya. Nanti di akhir video saya akan umumkan dan mereka akan mengontak saya melalui Instagram, Facebook, lain sebagainya. Dan saya akan mengirimkan masing-masing satu berisi semua aturan tentang pelayaran kepada mereka. Baiklah, seminggu terakhir saya telah mengikuti perkuliahan, termasuk mata pelajaran rancangan pelayaran atau passage planning, kemudian dinas jaga, ada prosedur darurat dansar, ada meteorologi dan oceanografi, ada bahasa Inggris maritim, kemudian undang-undang pelayaran, ada tanggung jawab penanganan muatan dan penumpang, ada juga olah gerak dan kontrol trim, stabilitas dan ketegangan kapal, termasuk juga budaya keselamatan, kemudian teknologi informatika dan permesinan kapal. Nah, kali ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan bersama rekan-rekan tentang hal-hal yang saya catat dari selama kuliah. Contohnya di sini ada pertanyaan tentang yang berkaitan dengan rencana pelayaran atau passage planning. Di sini dikatakan pertanyaan seperti ini. Perhatikan pertanyaannya. Tanda di peta yang membantu nakoda memasuki suatu pelayaran berupa 2 bintang sejajar searah dengan haluan yang direkomendasikan adalah A. Waypoint, B. Leading line, C. Suar penuntun, D. Transit. Nah, ketika saya memilih leading line, saya tidak mendapatkan nilai 10, salah satu. Ketika saya memilih transit, menjadi nilainya 10. Jadi, jawaban yang benar menurut soal ini adalah transit. Jadi, tanda di peta yang membantu nakoda memasuki suatu pelayaran berupa 2 bintang yang dihubungkan oleh satu garis searah dengan haluan yang direkomendasikan, itu disebut transit katanya menurut materi ini. Tetapi menurut saya yang benar jawabannya adalah leading line. Leading line. Mengapa? Karena saya memiliki referensi. Saya mencoba search di Google dan saya mendapatkan referensi dari OpenStreetMap Wiki. Di sini dikatakan bahwa transit line adalah garis yang melalui satu atau dua objek yang fix. Jadi ketika suatu objek lurus, itu adalah transit. Sedangkan leading line adalah sebuah garis, a line passing through one or more clearly defined objects. Adalah satu garis yang melalui satu atau lebih benda yang satu garis yang clearly defined, yaitu benda yang didefinisikan secara jelas. Dalam hal ini misalnya lampu, buih, lain sebagainya.
along the path of which a vessel can approach safely up to certain distance off. Artinya apa? Sepanjang garis tersebut, kapal dapat mengikutinya secara selamat sampai pada jarak tertentu. Itu adalah leading line. Artinya dalam soal ini dikatakan yang membantu nakoda memasuki suatu pelayaran. Artinya yang membantu nakoda untuk mengikuti suatu arah. Berarti ini termasuk kategori leading line. Saya juga di sini memiliki referensi langsung dari UKHO, yaitu Chart 5011, di mana ini merupakan referensi yang resmi mengenai tanda-tanda atau simbol-simbol di peta. Di sini dikatakan di halaman 33, kita lihat di sini, garis ini disebut dengan leading line, bukan transit. Sedangkan transit hanya benda. Nah, kita lihat di sini, garis seperti ini adalah leading line. The continuous line is track to be followed. Nah, garis yang continuous adalah track yang harus diikuti ataupun yang direkomendasikan harus diikuti. Artinya, sesuai dengan soal ini, yaitu membantu nakoda memasuki suatu pelayaran. Berarti itu adalah leading line, bukan transit. Oke, kita lihat di sini di halaman 42 kalau nggak salah. Ya, seperti ini. Jelas. Dua bintang lampu ini dihubungkan dalam suatu garis sejajar yang searah dengan haluan yang harus ataupun haluan yang direkomendasikan untuk diikuti oleh nakoda. Ini disebut dengan leading lights with leading line. Oke, jadi jawaban yang benar menurut saya adalah leading line, bukan transit. Tapi menurut materi di sini adalah transit, tetapi menurut saya leading line. Silakan rekan-rekan komentar dan kita bebas berdiskusi. Selanjutnya ada satu hal lagi di sini. Di dalam materi tentang olah gerak. Di sini ada suatu soal. Dalam SOLAS ditentukan jarak antara anak tangga pandu adalah, jadi tangga itu kan terdiri dari berbagai anak tangga. Nah, jarak antara anak tangga ini dalam SOLAS menurut soal ini adalah A 55 cm, 65 cm, 40 cm, 60 cm, 50 cm. Nah, jawaban yang benar menurut materi ini adalah 40 cm. Kenapa saya tahu benar? Karena ketika saya memilih 40 cm, nilai saya semuanya benar. Nah, berarti yang benar adalah 40 cm. Menurut materi ini, persyaratan jarak antara tiap anak tangga pandu itu adalah 40 cm menurut SOLAS, katanya. Tetapi setelah saya teliti di dalam SOLAS chapter 5 aturan 23, di sini dikatakan bahwa kita lihat pada paragraf 1.1. Equipment and arrangement for pilot transfer which are installed on or after 1st July 2012 shall comply with the requirements of this regulation and due regard shall be paid to the standard adopted by the organization. Di sini ada catatan kakinya, nomor 2. Catatan kakinya apa? Kita harus kembali ataupun mengambil referensi pada resolusi IMO Resolution A1045 dalam kurung 27, sesi 27. Dan apa isinya? Ternyata di dalam resolusi tersebut dikatakan bahwa jarak antara anak tangga itu bukan 40 cm, tetapi not less than, tidak kurang dari 310 mm atau 31 cm, atau lebih dari 350 mm. Jadi tidak kurang dari 31 mm, tetapi tidak lebih dari 35 mm. Atau apa? 35 cm. Jadi 31 cm sampai 35 cm. Nah, IMPA sendiri, IMPA itu International Maritime Pilot Association, mengatakan bahwa persyaratan jarak di antara step ini adalah 31,35 cm di antara step ini, bukan 40 cm. Jadi soal ini tidak memiliki jawaban, dan jawaban yang benar 40 cm menurut SOLAS adalah salah. Itu menurut saya. Ini adalah materi yang salah. Seharusnya 31,35 sesuai dengan plakar dari IMPA, atau tidak kurang dari 31
31 cm, tidak lebih dari 35 cm. Hal yang lainnya yang menarik di sini apa ya? Kayaknya itu aja dulu review sebagai permulaan. Semoga dukung saya, semoga saya punya waktu ke depan untuk bisa mereview setiap hari apa yang materi kuliah apa yang saya ikuti, pelajaran apa yang saya dapatkan, sehingga rekan-rekan pun bisa secara bersama-sama belajar bersama saya dan mendapatkan ilmu bersama-sama. Baiklah, siapakah pemenang dari giveaway untuk mendapatkan 2 USB ini? Seperti yang saya pakai tadi. Dari kalangan officer yang mendapatkan adalah dengan username Ihsan Alvaro. Ihsan Alvaro, IKHSANALVAR 0. Ini nggak tahu dari Instagram atau Facebook atau Twitter, saya nggak tahu. Yang pasti username ini harus menghubungi saya, pastikan menggunakan username ini, dan nanti berkomunikasi memberikan alamat dan saya akan kirimkan. Sedangkan dari kalangan rating yang mendapatkan USB ajaib ini adalah Yehezkiel Tato Ekoede. Ya, Yehezkiel Tato Ekoede. Ya, ini Twitter atau Instagram atau apa saya tidak tahu. Silakan hubungi kontak saya baik di Instagram, Facebook maupun komentar di bawah ini atau melalui WhatsApp, dan saya akan mengirimkan melalui JNE atau pos atau apalah yang memungkinkan. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sekali lagi, doakan saya punya kekuatan untuk membuat video, mereview tiap hari, dan semoga punya waktu. See you next time, and ciao.